Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 2 bersama Muhammad Fajar dan saya Danang Arianto. Di sini kita bersama-sama untuk melakukan latihan tutorial dan juga eh, percobaan project nanti dengan menggunakan software Lip ya. Baik, untuk yang pertama yang kita lakukan, kita masuk ke webnya Lip ya. Kita ketik aja di sini lip.sei.org. Ya, seperti ini teman-teman tampilannya. Setelah kita masuk ke websitenya Lip, ada pilihan download, license, learn, community, discuss, dan juga pilihan bahasa ya di sini ya. Yang pertama kita lakukan untuk mendapatkan lisensi dan juga software Lip ini sendiri agar bisa kita download, kita masuk ke menu join. Nah, setelah tertampil di menu join ini kita harus mengisi semua kolom agar kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Di sini kita masukkan data-data kita, baik mulai dari nama, nama lengkap, dan juga alamat email. Alamat email ini nanti usahakan untuk menggunakan alamat email kampus atau studi kita ya. Jadi eh, diusahakan supaya kita bisa mendapatkan license-nya dengan cepat ya. Nah, kita isi juga organisasi di sini. Ada juga apa namanya pekerjaan kita ini sebagai mahasiswa, juga alamat lengkap kita sampai ke negara, ke kode pos dan juga website. Ya, di sini kita cek kita checklist untuk pilihan ini saya bukan robot. Kita klik join lib. Oke teman-teman. Karena saya sebelumnya sudah join pakai alamat email ini, jadi ada notice bahwa alamat email sudah berhasil bergabung untuk klip ya. Jadi kita akan join menggunakan alamat email dan juga apa password yang telah kita dapatkan ya. Jadi saya buka dulu email saya yang sudah saya daftarkan di Lip. Nah, kita cari apa namanya email dari Lip. Nah, di sini ada username saya dan juga password yang saya gunakan untuk apa namanya mendaftar di Lip ya. Saya masukkan di sini teman-teman. Jadi ada dua kolom yang harus kita isi untuk masukkan antara email dan juga passwordnya. Ya, untuk password sendiri bisa diubah sesuai dengan ininya teman-teman sendiri biar mudah diingat ya. Jadi nanti sewaktu-waktu kita gunakan. Kita login teman-teman di webnya Lip. Nah, baik seperti ini. Seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi kita selanjutnya akan memilih license yang kita perlukan ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang free terutama ini ada tiga. eh, Sekitar validitasnya 6 sampai 2 tahun ya dengan keunggulan masing-masing ya. Jadi kita pilih ini apa namanya pilihan eh, validasi untuk user account kita. Setelah itu kita download Lip sesuai dengan kompatibel dari laptop atau PC kita ya teman-teman ya. Nah, kita download nah, sekitar 183 mega ya teman-teman ya untuk file Lipnya ya. Nah, setelah kita selesai download,
kita buka lip dan perkiraan license yang kita dapatkan kemarin, seperti pengalaman kita dan juga teman-teman, nggak sampai antara 1 sampai 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita sudah mendapatkan, mendownload dan mendapatkan license lipnya, kita masuk ke langsung ke tutorial ke penggunaan dari lip itu sendiri ya. Jadi lip ini digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan maupun nanti ke depannya transformasi energi dari energi fosil ke menuju energi terbarukan yang mungkin eh, kasus studi kasusnya berbeda-beda antara apa namanya proyek satu dan proyek yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan di awal. Kita ketik new. Nah, di sini ada new area ya. Jadi nanti ada pilihan di sini itu ada beberapa menu ya. Seperti key asumsi nanti akan kita isi, eh, dan juga apa namanya efek di sini, terus permintaannya di sini eh, hampir mirip-mirip ya. Biasanya ada kebutuhan rumah tangga, industri, transportasi dan komersial. Jadi nanti ada beberapa pilihan inputan dan juga output yang kita sesuaikan dengan proyek kita masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi misalnya di sini. eh, Kita ulangi lagi. Jadi di new area ini kita isi. Misalnya kita mau project untuk Kepulauan Riau. Kita tulis Kepulauan Riau. Nah, kita pakai default dulu. Kita klik OK. Kita buka tab baru di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada masuk di settingan awal ya. Ada beberapa menu ya, seperti apa namanya, scope and scale. Ini isinya tentang misalnya kebutuhannya, demand-nya, permintaannya, terus eh, load shapes-nya seperti apa, energy effect, non-energy effect, indikator seperti apa, atau scale-nya itu apakah global, multinasional, atau yang lainnya. Untuk selanjutnya ada menu di tahun ya, jadi tahun berapa kita akan memulai project ini sampai tahun berapa, ada juga per berapa tahun sekali hasil yang pengen kita peroleh, mulai dari itu, dan juga monetary year, first depletion year, dan juga number of vintage years. Jadi ini nanti bisa diisi. Eh, untuk template-nya bisa langsung kita bagian yang tadi di depan sudah saya apa namanya kemukakan ya. Jadi nanti ada beberapa pilihan skenario yang apakah kita pakai skenario dari LIP itu sendiri, dari business as usual, atau dari peraturan-peraturan yang kita adopt di situ. Apakah RUPTL dari data-data sebelumnya pakai time series dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Muhammad Fajar, untuk eh, prakteknya untuk penggunaan lip di studi kasus yang kita kerjakan. Silakan, Mas Fajar. Oke, baik Mas Danang. Tadi udah dijelasin sama Mas Danang bahwasannya tadi udah ada langkah-langkah untuk mendapatkan eh, cara akses masuk, login, dapat password, kemudian juga dapat lisensi dan juga ada beberapa fitur-fitur juga yang Lip bisa gunakan gitu. Jadi Lip ini sekali lagi dari kami akan jelaskan Lip ini fungsinya adalah bagaimana untuk kita bisa mengetahui eh, hasil dari rencana yang sudah kita buat ataupun memang ada beberapa skenario-skenario yang akan kita bandingkan seperti itu. Nah, untuk kelompok kami dari kelompok dua ini kebetulan kami akan mengambil judul atau mengambil tema
yang mana kami ingin membandingkan permintaan pelanggan pengguna listrik di Kepulauan Riau. Nah, dalam hal ini kita khusus untuk membahas Kepulauan Riau tanpa Kota Batam. Nah, kenapa kami tidak membahas Kota Batam? Karena kami mengambil referensi dari apa namanya, dari RUPTL seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu, nah jadi ini. Nah, jadi untuk kita di mata kuliah sistem pengembangan kawasan EBT ini, kita ada beberapa pedoman untuk mengetahui kawasan tersebut, apakah bisa untuk pengembangan EBT atau bagaimana sih rencana ke depannya untuk pemanfaatan atau penggunaan EBT di daerah tersebut. Nah, kebetulan kita mengambil di RUPTL diterbitkan oleh PT PLN Persero selaku operator atau pemegang bisnis utama di negara kita, negara Indonesia untuk pembangkitan listrik atau dan juga penyaluran listrik. Nah, RUPTL ini sudah disahkan juga oleh Kementerian SDM, jadi udah secara legal. Jadi ada RUPTL itu adalah rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari tahun 2025 sampai 2034. Nah, jadi kita di sini kita bisa cari untuk bagian Kepulauan Riau. Nah, ini ada muncul di sini ada beberapa tahap. Ini di sini juga masih Kepulauan Riau. Ada daftar-daftar PLTD. Nah, ini ada untuk rencana pengembangan sistem tenaga listrik di Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya tanpa Batam. Kenapa tanpa Batam? Karena Batam merupakan teritorial tersendiri bagi core bisnis PT PLN Batam. Jadi PT PLN Batam itu merupakan anak usahanya dari PT PLN Persero, sehingga mereka tidak jadi satu entitas. Nah, makanya di RUPTL ini dipisahkan antara PT PLN Persero dan PT PLN Batam. Jadi kelompok kami akan membahas di Provinsi Kepulauan Riau atau sekitar Batam, yang mana tanpa Batam. Nah, Kepulauan Riau ini ya punya posisi geografisnya ini sangat strategis karena berada di pintu masuk Selat Malaka inilah. Jadi ada data-data di sini, data pelanggan, terus penjualan listrik selama 10 tahun terakhir dari 2024 ke 10 tahun ke belakang ini sudah ada. Ini dibagi dari ada 4 klaster, yaitu klaster rumah tangga, bisnis, publik, dan industri. Jadi di sini ada data-data 10 tahun terakhir terkait penjualan tenaga listrik. Kemudian di tabel selanjutnya ada di realisasi jumlah pelanggan dari perkembangan 10 tahun terakhir. Kemudian ada juga di sini ada data-data kapasitas pembangkit yang sedang berjalan di daerah tersebut. Di daerah Kepulauan Riau di sini ada 2 operator, yaitu dari PLN, mereka punya PLTU, PLTS, dan PLTD, dan juga ada pihak IPP namanya. Apa itu IPP? Yaitu Independent Power Plant, yakni adalah seperti private sector atau pihak swastanya lah yang mempunyai izin operasi untuk usaha pembangkitan listrik. Nah, di sini IPP untuk yang existing ada di PLTBM. Kemudian ada juga penyewaan di sini ada di PLTD. Nah, kemudian eh, kita masuk ke LIP. Nah, ini kebetulan kita udah buat sebelumnya karena ada tugas dari mata kuliah sistem pengembangan kawasan EBT. Jadi ini ada beberapa yang sudah
kita buat dan akan saya tunjukkan bagaimana cara mengisi ataupun cara mengatur untuk mendapatkan perbandingannya antara kondisi existing dengan untuk hal ini kami akan membandingkan dengan RUPTL 2025 sampai 2034. Nah, untuk key assumption ini adalah sebagai data pendukung, yang mana di sini data yang akan kami input ini adalah jumlah penduduk. Ini kami carikan ini di BPS, kemudian ada PDRB juga kami input itu sesuai dengan di BPS selama ini. Kemudian, nah karena kami fokusnya kepada demand 10 tahun ke depan, jadi em, bagaimana sih kami membuat atau membuat perbandingan demand yang ada atau diprediksi oleh RUPTL dengan kebutuhan pembangkitan di wilayah Kepri, apakah berkembangnya signifikan atau ya sesuai dengan rencana seperti itu. Nah, di sini ada di bagian transformation, di sini ada kami buat. Jadi caranya itu adalah dengan klik kanan di sini muncul ada tulisan add. Jadi sehingga kita bisa tambahkan untuk filenya, mau itu pembangkit atau transmisi atau apa, nanti tinggal di oke kan saja. Misalnya karena pembangkit listrik udah ada, kita tambahkan sebagai transmisi dan distribusi. Jadi ada apa namanya transformation ini seperti bentuk aplikasi ataupun ya sebagian yang akan kita jalankan seperti itu. Nah, muncullah di sini. Nah, untuk yang pembangkit ini karena kami fokusnya ke pembangkit, nah pastinya outputnya si elektrik ini, outputnya pembangkit ini kan ada listrik. Jadi kami apanya namanya di 100% seperti itu. Nah, yang seperti kita lihat, jadi em, nah, bagaimana cara mengisi data-data tersebut? Di sini ada eh, apa namanya seperti yang harus kita isi. Nah, di sini PLTD contohnya saya tambahkan ada sama klik kanan ini add, kemudian masukkan ada pilihan. Nah, pilihan ini bagaimana kita menginput adalah dari eh, RU RUPTL. Nah, ini. Nah, jadi ini existing ini kita input dengan current skenario atau skenario terkini. Jadi inilah data yang kita inputkan ke eh, LIP. Jadi seperti itu. Nah, ini kita input. Yang pertama mungkin PLTD. Di sini ada apa namanya? Tinggal dicari aja nama ininya bahan bakarnya. Nah, ini tinggal di input angkanya berapa. Nah, kemudian, nah ini yang penting. Nah, di sini ada skenarionya. Nah, karena kami membandingkan dengan RUPTL, jadi kita ada penambahan skenario di sini. Bagaimana cara menginputnya? Tinggal ada klik nih skenario, tinggal ditambahkan seperti itu. Nah, apa namanya RUPTL? Ya udah tinggal di apa namanya? Nah, ini ada add nih tulisannya nih. Tinggal di add kan apa namanya misalnya RUPTL 1 misalnya. Ya udah tinggal di add atau enggak ya tinggal ditambahkan baru gitu. RUPTL utama misalnya. Ya udah tinggal muncul dia. Nah, ini tinggal di close, tinggal diisi. Jadi dia nanti di skenario-nya itu ada beberapa di sini gitu. Nah, ini bagaimana kita sini tinggal diklik aja skenario-nya deh. Misalnya kayak RUPTL pertama, RUPTL utama, RUPTL tinggal diisi aja di sini.
Nah, RUPTL ini bagaimana kita mengisinya? Ya ini dari data-data yang akan kita bandingkan dengan perbandingan dari 2025 sampai 2034. Nah, ini nih ada beberapa apa namanya eh, pembangkit di sini yang dimana di rencananya PLN ini ternyata dari 2025 sampai 2034 ini inilah pemakaiannya seperti itu yang akan dipakai pembangkit-pembangkitnya pengembangannya seperti itu. Nah, ini nih energi-energinya ada PLTS, PLTMG, PLTG. Eh, Nah, inilah ada PLTS, PLTG, PLTMG. Nah, jadi inilah data-data yang akan kita inputkan di skenario RUPTL. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini kan ada 2024 sampai 2034. Caranya yakni kita menggunakan time series. Nah, ini cara istilahnya cara termudahnya dan tersederhananya. Ini ada nih E nih yang warna oranye, tinggal diklik, tinggal di ada time series wizard. Ya udah, tinggal kita isi, tinggal ditambah-tambahkan aja tahunnya, tanggal 2035, 2000 berapa, tinggal diisi sesuai eh, rencana si em, RUPTL gitu. Nah, itu untuk pembangkit. Nah, bagaimana untuk demand-nya? Nah, demand ini kita dapatkan dari ya ini RUPTL lagi sama seperti ini kita bisa lihat dari 2024 sampai 2024 2025 sampai 2034. Nah, ini dari RUPTL lagi. Oke, nih RUPTL. Nah, ini nih yang estimasi atau proyeksi dari PLN bahwasannya akan ada eh, proyeksi penjualan tenaga listrik oleh eh, pelanggan. Nah, ini dalam gigawatt. Nah, ini ada proyeksinya nih seperti itu pelanggannya. Ini ada rumah tangga, bisnis, publik, dan industri dari 2025 sampai di 2034. Nah, di sini nih ada apa namanya? Tinggal kita input. Nah, inputnya bagaimana? Nah, ini yang tadi sama seperti yang eh, ini nih. Nah, time series. Nah, tinggal kita input deh itu jumlah-jumlahnya. Ini jumlah-jumlah proyeksi pelanggan sama jumlah ya kebutuhan dayanya seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Udah semua tinggal di skenariokan. Nah, ini ada result nih. Nah, bagaimana kita mau mencari ininya? Tinggal di resultkan. Oke, yes. Oh, ini karena tambahan transmisi distribusi. Jadi nggak kita isi sih tadi. Kita delete dulu, baru kita bisa result. Ini oke, no. Baru ketahuan deh result-resultnya. Nah, seperti itulah intinya. Jadi di analisis ini tinggal di pembangkit listriknya deh, di transformation, ada di RUPTL, di mana nih? Proses sih, di proses. Nah ini, nah inilah proyeksinya sih seperti itu. Mungkin itu sih tinggal di langkah-langkahnya tetap kita isi skenario, kita bikin skenario apa perbandingannya. Kebetulan untuk kelompok kami ini perbandingannya yaitu kondisi sekarang dengan apa namanya RUPTL dari PT PLN Persero.
Yang penting ingat selalu ada current account atau kondisi dari di 2024 atau tahun sekarang dibandingkan dengan yang akan kita simulasikan atau ya skenario selanjutnya. Jadi dia ketahuan, tinggal di result sih sebenarnya. Proses ya, ya seperti itulah. Oke, mungkin itu saja. Tinggal dianalisis, tinggal di result. Itu nanti bisa muncul ya, time series. Kita pakai metode time series. Yang penting diisi satu persatu. Nanti bisa keluar grafik seperti ini nantinya. Oke, Mas Danang, mungkin itu tutorial dari kelompok kita, Mas. Saya serahkan kepada Mas Danang kembali untuk ini. Mungkin nanti ada video lanjutannya atau ya ini tutorial sesimpelnya sih untuk kita isi data-data yang kita dapatkan dari RUPTL seperti itu. Ya, baik Mas Fajar. Terima kasih atas tutorial yang sangat menarik, terutama dari proyek di Kepulauan Riau ya Mas ya. Jadi teman-teman dan juga kita nanti juga bisa mengeksplor lagi penggunaan lift ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa eh, kita jadikan project yang lebih serius lagi ya. Jadi kita kalau sudah mendapatkan data-data lapangan, kita pastinya sudah mendapatkan data-data yang di RUPTL tetap terus diupdate dengan sesuai dengan apa namanya kebutuhan listrik di Indonesia dan juga progres progres untuk energi terbarukan juga di Indonesia. Jadi nanti bisa mensubstitusi pelan-pelan mensubstitusi eh, dari energi fosil menjadi energi terbarukan sehingga target net zero emission di tahun 2060 insya Allah bisa tercapai dengan baik seperti itu. Baik teman-teman, demikian latihan tutorial dari kelompok 2 bersama Muhammad Fajar dan saya Danang Rianto. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi apa namanya tambahan informasi khususnya bagi kami dan juga teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.